penunjukan Indonesia itu kemudian disambut dan dilihat sebagai juga kesempatan untuk menangguk insentif elektoral dari peristiwa itu ya, peristiwa olahraga yang banyak diminati di Indonesia. Dan terutama penggemar bola itu, para supporter kebanyakan adalah kaula muda ya, kalangan pemilih pemula yang pengaruhnya sangat besar dalam Pilpres nanti. Tapi sialnya Gelora Bung Karno tidak bisa dipakai, maka mau tidak mau mereka harus menggunakan Jakarta International Stadium. Persoalannya adalah Jakarta International Stadium ini lekat dengan prestasi salah satu calon presiden ya, dalam hal ini adalah Anies Baswedan. Kenapa persoalan ini kemudian menjadi rumit ya? Persoalannya adalah karena persoalan politik, persoalan Pilpres. Apalagi jadwalnya sangat berjalin kelindan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilih Indonesia bersama saya Harun Hussein. Kenapa persoalan JIS ini menjadi sangat ramai? Masalah ini kan bermula dari penunjukan Indonesia ya. FIFA itu mengumumkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada hari Jumat tanggal 24 Juli yang lalu ya. Indonesia menggantikan Peru, dan peristiwa ini bisa menjadi semacam pengobat kekecewaan atas gagalnya Piala Dunia U20. Dan waktu itu ada juga calon presiden yang terkena dampak penurunan elektabilitas akibat sikapnya dalam Piala Dunia U20 tersebut, yang berakibat batalnya penyelenggaraan U20 di Indonesia. Penunjukan Indonesia itu kemudian disambut dan dilihat sebagai juga kesempatan untuk menangguk insentif elektoral dari peristiwa itu ya, peristiwa olahraga yang banyak diminati di Indonesia. Dan terutama penggemar bola itu, para supporter kebanyakan adalah kaula muda ya, kalangan pemilih pemula yang pengaruhnya sangat besar dalam Pilpres nanti. Tapi sialnya ketika menerima penunjukan ini, Gelora Bung Karno tidak bisa dipakai untuk tempat penyelenggaraan Piala Dunia U17 karena Gelora Bung Karno ini sedang dipakai sebagai tempat penyelenggaraan konser salah satu band kenamaan, Coldplay. Sehingga mau tidak mau PSSI harus mengalihkan ke stadion lain. Dan kalau PSSI menginginkan penyelenggaraan Piala Dunia U17 di Jakarta, opening maupun closingnya, maka mau tidak mau mereka harus menggunakan Jakarta International Stadium. Persoalannya adalah Jakarta International Stadium ini lekat dengan prestasi salah satu calon presiden ya, dalam hal ini adalah Anies Baswedan. Kalau mau menggunakan JIS, dia bisa menjadi bumerang ya. Alih-alih mendapatkan insentif elektoral, dia malah bisa menjadi arena untuk mengkampanyekan Anies Baswedan. Dan untuk meredam pengaruh itulah tampaknya kemudian terjadi peristiwa-peristiwa yang akhir-akhir ini kita dengar, yaitu statement yang cukup mengejutkan ya. Misalnya stadion itu beberapa fasilitas dan sarananya itu dinilai tidak berstandar FIFA. Ini sesuatu yang mengejutkan karena sebenarnya JIS ini kan sejak rancangan awalnya sampai pembangunannya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan sebuah stadion yang berstandar FIFA. Bahkan perancangnya adalah seorang arsitek Inggris yang sering membuat stadion-stadion di Eropa, arsitek yang direkomendasikan oleh FIFA, yaitu Buro Happold ya. Dan kalau misalnya kita kaitkan dengan timeline Pilpres, dia emang sangat erat berjalin kelindannya. Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden itu dimulai pembukaannya oleh Komisi Pemilihan Umum itu pada 19 Oktober ya, 19 Oktober nanti. Sedangkan Piala Dunia U17 itu pembukaannya dilakukan pada 10 November. Artinya 20 hari setelah pembukaan pendaftaran calon presiden itu, Piala Dunia U17 itu dibuka. Dan kemudian Capres-Cawapres ini ditetapkan pada tanggal 25 November 2023. Dan 3 hari kemudian, yaitu 28 November 2023, dimulailah masa kampanye pemilu tahun 2024 ini. Dan pada saat itu Piala Dunia U17 masih berlangsung. Piala Dunia U17 itu ditutup tanggal 2 Desember 2023 ya.
Dan pemungutan suara itu kan 14 Februari 2024. Dan tentu efeknya ini akan sangat besar menguntungkan Anies Baswedan ya. Diuntungkannya Anies Baswedan itu kan sebenarnya konsekuensi yang tidak terelakkan ya. Artinya itu adalah bagian dari prestasi kerja dia, dan itu dibangun untuk memenuhi janjinya kepada Jakmania ya. Kebetulan ternyata janji itu ditambahi bonus, bukan cuma membangun stadion, tapi membangun stadion yang sangat tinggi standarnya, yang bukan hanya menjadi stadion termegah di Indonesia, bahkan Asia, bahkan salah satu stadion termegah di tingkat dunia ya. Tidak mungkin kita mengabaikan atau menegasikannya begitu saja. Kalau kita lihat ada pertandingan International Youth Championship yang mendatangkan Barcelona dan Atletico Madrid U18 tahun yang lalu, permainan di sana itu sangat bagus. Bolanya mengalir dengan bagus karena lapangannya sangat bagus. Begitupun saat Indonesia melawan Konburi ya dari Thailand, kita masih bisa melihat rekaman-rekamannya, dan itu adalah lapangan yang sangat bagus. Tiba-tiba sekarang para menteri menyatakan bahwa rumputnya bermasalah dan akan diganti dengan rumput lapangan golf. Rumput JIS itu bahkan sama dengan rumput yang ada di Allianz Arena ya, markasnya Bayern Munchen di Jerman. Kenapa persoalan ini kemudian menjadi rumit? Persoalannya adalah karena persoalan politik, persoalan pilpres, apalagi jadwalnya sangat berjalin kelindan ya. Rumputnya rumput hibrid 5% sintetis dan 90% rumput alami, sekarang menjadi 5% masalah rumput, 95% masalah politik. Mungkin begitu dulu uraian sederhana ini untuk memahami mengapa persoalan itu begitu rumit. Sampai jumpa pada episode-episode berikutnya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.